Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam Sabtu hari Jumat ini kita semua after office hour kumpul di tempat ini, dan saya bersyukur bisa tampil lagi di tempat ini. Kurang lebih sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu sering mengisi di sini karena punya kesibukan di dalam memberikan pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia, dan baru bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya Bu. Halo, nggak ada yang jawab nih. Bapak semangat? Iya. Kalau menuntut ilmu itu ada doa yang umum dan sering dihafal. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu pasti akan bertambah ilmunya. Tapi jangan kebalik doanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, kalau itu bisa sama-sama berjamaah. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang jadi imamnya? Tak kenal maka ta'aruf. Udah salah satu tuh. Inilah nama lengkap saya, Cacan Somantri Agis ya. Agis pun masih singkatan. Kalau lihat dari nama pasti bisa ditebak. Iya mah asli orang Sunda ya. Cacan itu pasti orang Sunda, jarang orang Medan, meskipun face saya disebutnya seperti orang Batak. Cacan Somantri Agis. Agis pun masih singkatan. Agis itu Abdul Ghafur Ishak Madna Al-Haris. Jadi kalau ditulis di slide di depan lengkap semuanya, insya Allah tidak akan cukup slide-nya. Akang teteh boleh panggil Cacan mangga, Somantri boten nopo-nopo, Agis ente naon-naon. Tapi yang jelas saya sebagai pemilik Agis Elektronik pinginnya ya. Orang menyebut kepada saya sebagai termasuk timnya Pak Hermawan Kartajaya, karena ketika memberikan pelatihan-pelatihan yang nuansa tauhidnya dapat, terus bagaimana cara jualan, sampai ada satu perusahaan target 7 triliun tercapai 11,4 triliun. Kemarin di perbankan kita ngasih training, baru pulang kemarin itu Sabtu Ahad dia ragu-ragu, ternyata funding saja dalam 3 hari bisa dapat 1,6 miliar dan landing 1,7 miliar. Perbankan yang lainnya sebulan yang lalu itu terkumpul dalam 3 hari 11 miliar. Saya punya keyakinan kalau konsep pelatihan-pelatihan yang ada saat ini tauhidnya masuk ya, ruh awalnya tauhidnya masuk, mau bicara public speaking, mau service excellent, mau selling made simple, apapun namanya, kalau tauhidnya sudah masuk, insya Allah akan gampang. Dan hari ini saya akan berbagi, karena ketika bicara tentang jualan saya langsung memberikan how to-nya, bagaimana caranya, maka tim Hermawan Kartajaya menyebut kepada saya, Anda itu bagusnya sales inovator. Jadi bukan hanya wawasan, bukan hanya wacana, tapi sudah ke aplikatif, sudah ke aplikasi. Sekilas tentang diri saya, biasanya anak itu suka ngikut bapaknya. Jadi kalau sini yang sebelah kiri saya ini bapak-bapak yang ganteng-ganteng semua, ada juga yang muda-muda.
Ada juga yang masih kelihatannya masih single, padahal sudah promosi habis-habisan, sudah dapat yang diskon juga, tetap belum laku-laku juga. Sabar saja ya. Tapi tetap yang namanya seorang anak laki-laki atau perempuan itu yang menjadi figur biasanya bapaknya. Bapak saya kerja di bank waktu itu. Karena bapak kerja di bank, maka saya pun ingin kerja di bank. Jadi setelah lulus itu saya 7 bersaudara, saya anak pertama. Dari 7 bersaudara 4 orang itu kerja di bank. Jadi kalau dinner yang kayak begini sebentar lagi makan malam, pasti diskusi tentang bank. Sayangnya 3 adik saya semua bekerja di bank konvensional, saya di bank syariah. Tentu pada saat makan malam akan berbeda temanya antara kafir dengan muslim. Tapi nggak enak juga bilang kafir ke adik sendiri. Jadi bapak tuh betul-betul menjadi figur ya. Bapaknya dokter, anaknya pasti pengen jadi. Halo, kok nggak jawab sih? Apa belum pada makan malam nih? Jadi kalau bapaknya dokter, anaknya pasti pengen jadi. Kan cuma gitu gampang jawabnya, Pak. Kalau anaknya tentara pengen jadi tentara, minimal jadi hansip. Yang penting seragamnya sama, sepatunya sama gitu kan, cara hormatnya pun sama, pelaturan baris berbaris pun sama. Figur ayah itu harus menjadi uswah, menjadi role model. Nah, saya bekerja di perbankan, ternyata apa istilahnya, aura saya itu bukan di situ. Jadi setelah saya dites tahun 2010, saya ada di limbi kiri, limbi kanan, ada otak kiri, otak kanan. Ternyata saya tuh nggak tepat di situ. Akhirnya saya pindah kerja ke asuransi. Asuransinya pun masih syariah. Nah, asuransi itu dari agen sampai akhirnya dipercaya jadi branch manager di Bandung, Balikpapan, Semarang, ke Jakarta, akhirnya muter-muter ke seluruh Indonesia. Di divisi training and development. Nah, setelah mengerti tentang karakter manusia, bagaimana mendevelop orang, saya keluar lalu membuat warung sendiri. Nama warungnya PT Saputama Indonesia. Efektif tahun 2006, legalitasnya turun 2009, tapi dari 2002 saya sudah memberikan pelatihan-pelatihan. Karena waktu itu saya kerja di asuransi, ternyata saya harus punya sertifikasi, yaitu sebagai harus punya ajun ahli minimal, ajun ahli asuransi. Kalau teman-teman di sini ada asuransi pasti mengerti. Ternyata saya pun ikut pendidikan, ada namanya financial planning, perencanaan keuangan. Nah, di situ sangat luar biasa ilmu yang saya dapatkan, karena pendekatannya adalah pendekatan bagaimana perencanaan keuangan. Jadi prospek kepada nasabah, kepada klien itu sangat luar biasa. Nah, di satu sisi saya pun bertemu dengan teman-teman yang ada jemaah tabligh, ada salafi. Kalau NU dengan Muhammadiyah sudah ada dulu, termasuk juga dengan teman-teman FPI dan sebagainya. Saya mencoba merangkum suatu materi, suatu produk yang alhamdulillah ini salah satu bagian akan saya presentasikan hari ini. Ya. Dan saya sudah menerbitkan satu buku namanya Back to I Am. Ini alhamdulillah baru 3 hari atau 3 jam saya lupa lagi, itu buku sudah lebih 1000 buku sudah laku. Dan buku ini tidak dijual untuk umum, tapi hanya untuk konsumsi pelatihan. Di situ dibongkar semua bagaimana menjadi orang yang hebat, tapi syaratnya harus back to I Am, kembali ke insan mulia. Ya. Asalnya mau dibawa bukunya untuk door prize, tapi karena tadi tergesa-gesa jadi nggak bisa datang ke sini. Next time insya Allah kita akan coba kembangkan di sini. Ya, itu tentang diri saya. Ya, mudah-mudahan bisa kebaca. Terlalu kecil ya Bu ya? Ya, terlalu kecil. Makanya duduknya agak depan bagusnya. Sekarang kita akan lihat dulu. Menurut Dr. Ikhwan Ishak dalam bukunya Berlian 12, dia menyebutkan ada 4 elemen dasar manusia. Jadi ada 4 elemen dasar manusia yang ada dalam diri kita ini. Ya. Yang pertama jasad. Ini jasad seperti ini. Inilah Cacan Somantri Agis seperti ini.
ibu, bapak, ada ini jasad namanya. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, bahkan bisa diterawang. Ya, jasad. Yang berikutnya adalah akal. Tempatnya di otak. Jadi akal itu lebih cenderung gaib. Ya, akal kita di mana nggak bisa lihat. Tapi kalau otak kita dibelah, pasti akan terlihat. Bahkan di breakdown lagi, otak itu ada nanti ada limbi kiri, limbi kanan, otak kiri, otak kanan, otak tengah, bahkan nanti ada lebih kecil lagi namanya hipofisis dan seterusnya. Nah, di mana letaknya akal nggak ada yang tahu. Berikutnya adalah kolbu. Kalau dibelah itu ada namanya hati, ya. Fisiknya tuh seperti hati. Tapi kalau dikorek-korek dibelah, di mana letaknya kolbu nggak ada yang tahu. Ya. Dan kolbu itulah yang merasakan kita ini senang, kita ini tidak suka, kita ini benci, kita ini tertarik kepada lawan jenis. Itu awalnya dari kolbu dulu. Tentunya dari melihat. Kan ada getar ya, kolbu. Nah, ketika bergetar itu di sebelah mana kolbu kita? Susah dideteksi. Tapi kita yakin bahwa kita ini punya kolbu. Dan 4 elemen yang terlahir adalah ruh. Ya, jiwa kita, ruh ini. Ada yang bilang jiwa, ada. Pokoknya kita ini punya ruh ya. Ya. Jadi ada jasad, ya, akal, kolbu, ruh. Kalau kita bekerja, berjalan itu kalau misalnya dari jalan datang ke sini, kita membawa barang, membawa dus yang banyak isinya, dipikul sama saya. Ketika bicara itu namanya kerja keras, jasad kita yang berfungsi. Tapi karena kita punya akal, kita jadi cerdas. Kenapa nggak pakai troli? Nah, dengan waktu yang sama, kalau pakai troli itu bisa bawa 5 dus. Tadi kan 1 dus dipanggul. Itu pun sudah BH3. Bapak haheho. Sapi banget. Ya, 1 dipakai bolak-balik. Ini pakai troli dapat 5. Itu sudah cerdas, akalnya berfungsi. Tetapi ketika bicara dengan kolbu, dengan hatinya itu, dia ada bukan lagi kerja keras, bukan lagi kerja cerdas, tapi kerja welas. Jadi kolbu itu kerjanya welas, kerja welas. Contoh kerja welas seperti apa? Kalau tadi bicara ada troli, ya, ada troli, maka trolinya itu dipelihara dengan baik. Kalau sudah bunyi krek 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 krek, pasti kurang oli. Pakai stemplet, jadi bunyinya hilang. Kalau pegangannya sudah mulai ergas, bahkan patah, diilas kembali. Itu punya kasih sayang meskipun kepada benda mati. Itu kolbunya jalan itu. Namanya kerja welas. Dan dirinya pun sama. Ketika bekerja capek itu lelah, harusnya istirahat. Tidak boleh diporsir sampai dia stres, tidak boleh. Apalagi yang punya penyakit asam aurat itu nggak boleh kerja. Maksudnya asam aurat ya. Ya. Asam urat itu kalau kerjanya terbanyak stres, itu pasti akan jadi, Pak. Makanya ada resep dokter itu kalau orang yang punya asam urat itu tidak boleh terlalu banyak kerja keras. Apalagi kalau asam uratnya sudah akut. Ya. Itu kolbu. Welas, kerja welas. Nah, ketika bicara ruh yang warna hitam, ini saya sengaja pakai warna ini biar gampang menghafalnya. Yang warna merah apa, Bu? Jasad. Yang hijau? Biru, yang hitam. Nah, tapi tolong catat, ini tidak ada hubungannya dengan partai. Ya, ini murni tausiah, tidak ada. Ya. Wow, hebat ya, anu biru mah kolbuna alus, enggak ada. Ya, apa yang hijau misalnya akalnya jalan. Oh, sekarang juga banyak yang jalan akalnya. Ya, ini kita tinggalkan dulu. Ini apalagi dulu yang hitam siapa nih? Kayaknya nggak ada ya. Oh, Ibu Tahir misalnya, enggak. Ini murni tentang tausiah, tapi saya sengaja pakai analogi. Saya orang intuisi. Jadi punya indera keenam. Punya indera keenam dan senangnya pakai analogi. Dan ternyata dengan analogi itu orang senang. Ya. Meskipun materinya diminta mendadak banget nih. Biasa kalau panitia begitu. Isi materi ini, oh ya, bismillah lah. Kebetulan juga waktunya kosong. Nah, yang ruh ini jasad kerja
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kerja keras, akal cerdas, kolbu ulas. Kalau ruh itu namanya kerja ikhlas. Bayangkan kalau kita punya anak buah, bapak punya staf, punya supervisor, punya kepala bagian, punya kepala cabang, Anda sebagai CEO atau direktur utama, seluruh karyawan itu kerjanya bukan lagi kerja keras, kerja cerdas, tapi dia kerja ikhlas. Hasilnya pasti dahsyat, luar biasa. Nah, karena bertalian dengan kolbu, maka malam ini kita akan bahas yang warna biru, namanya kolbu. Betul, alhamdulillah. Sampai sini bisa dipahami Pak, Bu? Bisa ya? Alhamdulillah Bapak ya, alhamdulillah bisa dipahami. Karena yang penting kalau saya memberikan training atau tahu saya seperti ini, yang penting ngerti gitu lah. Pulang ke rumah tinggal diaplikasikan. Bicara kolbu itu bicara hati. Karena kalau bicara kolbu susah, meskipun Agim, saya seringnya bilang Kang Agim karena beliau itu kakak kelas saya waktu di SMP di Bandung. Kalau Agim namanya manajemen kolbu, ya kolbu. Yang ditatanya hati. Karena kalau misalnya bicara kolbu, tadi saya mengatakan di mana letaknya kolbu, nggak ada yang tahu. Tapi segumpal darah ini, segumpal daging ini adalah yang menentukan baik tidaknya amal seseorang. Itulah kolbu. Tapi di mana letaknya kolbu? Nah itu yang orang nggak tahu. Orang sependapat itu ada di hati, ya tempatnya hati. Bagaimana konsep hati? Ya dalam Al-Quran kata kolb, hati terambil dari akar kata yang bermakna membalik. Karena seringkali berbolak-balik, sekali senang, sekali susah, sekali setuju, dan sekali menolak. Ia berpotensi untuk tidak konsisten. Ya, yang namanya kolbu itu tidak konsisten. Al-Quran pun menggambarkan demikian. Ada yang baik, ada pula sebaliknya. Kenapa kolbu tidak konsisten? Ya. Coba kalau adik-adik remaja nih yang sudah punya nafkah, kuliahnya sudah selesai, IPK-nya luar biasa bagus, senang kepada seseorang, kira-kira konsisten nggak? Halo? Yang laki-laki, ini kan yang dicari ini kan, yang memilih kan di sini, yang sebelah kiri. Ketika kita ketemu dengan seseorang, senang, bahkan suatu saat ingin mengatakan bahwa saya suka pada Anda, ternyata nggak konsisten. Ketika ada seseorang yang lebih baik, yang lebih solehah, lebih pintar, itu kolbu mulai goyang tuh, ya, lebih goyang lagi pada saat dia ngomong ditolak, ya, itu sangat-sangat goyang sekali. Makanya timbul opsi, tidak ada rotan akar menjadi. Itu tidak konsistennya kolbu. Sekarang Anda menatap ke saya, bisa jadi senang, bisa jadi ini kapan selesai ceramahnya gitu kan, nilai-nilai gitu kan, belum isa, nanti berhenti dulu gitu kan, nanti ada tanya jawab. Nah, ada senang, ada suka. Dan saya pun tidak boleh seudon kepada Anda semua ketika menatap saya seperti ini. Ya, bisa bertahan di masjid ini apakah memang ingin tuntas menyelesaikan tausiahnya atau nunggu isya karena di jalan macet? Kan banyak alasan, betul nggak? Nah, itulah kolbu. Kalau begitu Anda senang dengan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mendekat. Bayangkan kalau kolbu ini kita tekankan, kita tanamkan dengan tauhid. Ya, alhamdulillah, ditunggu-tunggu dari tadi. Masih Mas Aidil? Sampai di mana barusan? Tauhid Pak. Yang terakhir ini Pak, justru air datang. Ya, kolbu Pak, kalau ditanamkan dengan tauhid, yang suka berbolak-balik tidak konsisten ini, ketika
ketika tauhidnya masuk, nah, tidak mungkin orang itu pergi hijrah. Tahta, harta, dan orang-orang yang dicintai rela ditinggalkan. Kenapa? Perintahnya dari Allah. Kamu harus hijrah. Samina wa atuna, pindah. Dan kita tahu bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf. Harta, tahta, bahkan istrinya pun ditinggalkan karena dia tidak seiman. Itu baru hijrah, baru pindah dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Balikpapan, dari Bandung ke Semarang, itu hijrah. Tapi ketika ada perintah fi sabilillah, dia daftar berbondong-bondong. Kenapa? Kolbunya sudah terpatri dengan tauhid. Risikonya kalau hijrah itu cuma pindah saja, harta tahta, orang cinta bakal hilang. Tapi kalau perang itu risikonya mati, minimal luka. Nah, hari ini saya lebih semangat sekarang nih, ya. Hari ini kolbu kita ini adalah didekatkan dengan tauhid. Ya, bagaimana caranya supaya dekat dengan tauhid? Ya, yang asalnya inkonsisten itu jadi konsisten. Oke, jelas ya? Oke. Berikut ini beberapa ayat dan Al-Quran tentang hati. Jadi saya karena terlalu banyak, saya ambil 3 saja. Ya, nih hati yang bolak-balik. Ya, Anda bisa lihat, ibu dan bapak sekalian, jemaah sekalian, Quran surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50 ayat 37. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai kolbu atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Kata-kata kolbu itu Allah sering mengulang. Ya, ketika ruh sudah ada, memang ruh itu sudah ada. Jadi kalau adik-adik remaja putri di sini yang saat ini belum nikah, itu kalau nanti punya anak dan kalau saya punya cucu, alhamdulillah saya senang sekali hari ini, makanya semangat karena hari ini pas tanggal 28 April adalah hari ulang tahun saya. Jadi saya sudah 53 tahun, bukan 35. Ya, anak pertama di UPI, anak kedua di Unpad, anak ketiga masih SMP kelas 7. Ya, atau kelas 2. Nah, jadi kalau saya nanti punya anak lagi atau punya cucu, itu ruhnya sudah ada. Ada laki-laki, ada perempuan. Diikat dengan pernikahan, laki-laki punya sperma, perempuan punya ovum, terjadi zigot, pembuahan. Hamillah dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, baru ruhnya ditiupkan. Summa sawhu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika kejadian sudah sempurna, maka aku tiupkan ruhnya. Wa ja'alakumus sam'a, dan Allah itu memberikan, menanam, berinvestasi bahasa saya. Wa ja'alakumus sam'a, memberikan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati, kolbu, qalilan ma tashkurun, tapi kalian semua sedikit sekali bersyukur kepadaku. Lihat, Allah nyindir nih, qalilan ma tashkurun. Masuklah kita ke alam ruh. Diingatkan tuh, ada 3. 1 tadi apa? Pendengaran. 2 penglihatan. 3 kolbu. Itu ayatnya 32 ayat 9. Ayat yang tadi tuh, As-Sajdah. Nah, masuklah si ruh itu ke dalam rahim. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan 10 hari. Bahasa Allah, Quran surat 16 ayat 78. 16-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ahrazakum min butunihim la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Kata Allah, akulah Allah yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak bisa apa-apa,
wa ja'alakumus sam'a, aku berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Allah masih nyindir, la'alakum tashkurun, supaya kalian semua tahu diri bersyukur kepadaku. Oh, jadi qalbu tuh sering dibolak-balik oleh Allah, diingatkannya diulang-ulang. Bahkan nanti kalau kita mati, yang tiga inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas ya? Jadi hati yang bolak-balik. Ini jam 7 kita break dulu ya. Oke. Tolong gitu aja ya. Ini sampai jam 12 ngajinya. Betul ya? Sampai jam 12 ya? Iya, baik. Karena udah libur besok ya. Ini yang pertama, hati yang bolak-balik. Yang kedua, hati yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulub. Ini hadis Al-Qur'an ini sangat favorit. Bizikrillah, dengan cara ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman berarti berangkatnya beriman dulu. Dan mereka menjadi tentram. Jadi iman berarti tauhid nih harus bagus. Iman, dia punya kolbu, kolbunya itu akan tentram ketika dia ingat kepada Allah dengan cara zikir. Naik mobil, naik motor, begitu naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Begitu jalan motornya, jangan kempes dulu dong. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan turun, alhamdulillah. Jalan nanjak, Allahu akbar. Jalan lurus, subhanallah. Ya, tapi kalau naik angkot jangan kenceng-kenceng. Turun, alhamdulillah. Naik, Allahu akbar. Lurus, subhanallah. Supir angkot stres. Tapi tetap zikir ya. Kenapa ustadz dulu, ulama dulu termasuk nabi dari awal, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu zikir. Qalbu tuh seneng. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, alhamdulillah ahyana badama amatana wa ilaihi nusur, itu zikir. Itu qalbu tuh paling demen, bahasa Betawi, paling seneng kalau bibir kita tuh zikir. Mangkana akhirku kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang menghembuskan napas yang terakhir dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tapi sayangnya itu tergantung kebiasaan. Apa yang sering diucapkan itulah akhir kalimat yang akan keluar pada saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau yang di pikiran Anda semua pengen motor merek Honda Beat, sampai kolbunya bergetar kalau ada motor Beat, atau Yamaha apa tuh yang agak gede itu nih, NMAX apa? Beat, mau tidur, beat. Pada saat nanti mau mati bisa jadi bukan Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi beat. Bagi bapak-bapak yang belum punya rumah, belum punya sawah ladang, bisa jadi nih kolbunya tuh terisi dengan kebesaran makhluk, bukan kebesaran Allah. Sawah mati. Auzubillah min zalik. Padahal kita pingin coba kalau ini ada remaja nih, kalau terpleset nginjak kulit pisang, jawabannya apa? Coba dong ya, jaki jalan injak kulit pisang, set, jatuh, apa yang diucapkan? Apa? Iya tuh betul. Di sini astagfirullah di sini. Kalau pas kejadian astagfirullah setan gitu kan. Kurang ajam, kalau orang Sunda anjir gitu.
Nggak ada Pak. Nah, kebayang kalau pas terpleset anjir. Nah itu yang terakhir, kata-kata yang terakhir, hati-hati. Kenapa? Kolbu itu akan senang dengan zikir tadi itu. Ya, coba Anda masak pagi-pagi telur dadar, bismillahirrahmanirrahim, tek teng ngembang, subhanallah, dibalikin, alhamdulillah nggak gosong, tetap agak action sedikit, diangkat, plek, ketangkap, alhamdulillah. Karena kalau jatuh innalillah, belum 5 menit ambil lagi, dimakan masih segar. Jadi zikir tuh memang gitu Pak, kolbu tuh paling senang. Oke, ini hati yang beriman senantiasa berzikir. Punya suami soleh, ucapkan alhamdulillah. Suami gajinya naik, alhamdulillah. Suami nikah lagi, ya, alhamdulillah. Berarti ayah masih laku, mama apa enggak tapi langsung pingsan. Begitu. Nah, ayo kita lanjutin. Ini baru yang kedua ya. Yang pertama apa tadi? Hati yang bolak balik. Baik, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita isya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan kembali. Tadi kita sudah bahas hati yang bolak-balik, ya, dan bisa terobati kalau orang ini berzikir. Kalau berzikir dia akan menjadi beriman. Sekarang yang ketiga, ini hati yang terkunci, ya. Hati yang terkunci itu adalah Qurannya itu diawali dari Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adim. Jadi khatamallahu, ditutup, 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Jadi kolbunya ditutup, pendengarannya, penglihatannya sudah ditutup. Gisawah itu digembok, dikunci, ya. Apakah dia pendengarannya tidak berfungsi? Masih berfungsi, tapi ketika azan berkumandang dia tidak tergetar untuk segera mendatangi masjid. Ketika ada musibah orang lain datang, dia tidak segera untuk menolong. Kolbunya sudah tidak ada, hatinya ada, kolbunya ada, tapi sudah tidak berfungsi. Dia sudah mati, betul-betul mati. Ini hati yang terkunci dan harus hati-hati, karena bisa jadi hari ini kita beriman, besok lusa tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini beriman. Makanya berkumpul di majelis taklim seperti ini adalah untuk saling menguatkan satu di antara dengan yang lainnya. Dan biasanya setan paling benci ketika melihat kita datang seperti ini. Ini yang tiga, kondisi hati kita masing-masing bolak-balik, hati yang beriman dan yang terkunci, ya. Kita lanjutkan. Istilah lain dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Nanti ada lihat Quran surat Al-Hijr. Al-Hijr itu di sini Quran surat 15 ayat 47, ya. Ada disebutnya nih as-sudur, as-sadr. Sini nih, ya. Nah, saya lingkari. Nanti teman-teman jamaah sekalian, ibu sekalian, kalau perlu soft copy-nya kami akan kirim email nanti ke panitia. Boleh nanti ya materinya. Jadi nih, ya, ini yang pertama nih. Istilah lain dari hati dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah basyirah. Ya. Bal al-insanu 'ala nafsihi basiratun. Kalau yang pertama tadi adalah dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Itu menunjukkan kata hati itu dalam Al-Quran disebut juga asadr, kejadian, kembali, permulaan dari segala sesuatu, kukuh hati dan ada di dalam dada. Yang kedua basyirah, artinya hati nurani. Dan mohon maaf, ini tidak ada hubungannya dengan partai juga, ya.
Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Jadi proses yang tadi saya ceritakan dari alam ruh, alam rahim itu, bahkan nanti ketika kita berbuat, datang ke masjid seperti ini, nauzubillah kita berbuat maksiat, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh badan kita. Bukan mulut kita yang berbicara, tapi anggota tubuh yang lainnya, yang dipopulerkan oleh Krishna, ya, menjadi saksi terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Ini namanya basyirah. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu, mungkin lebih, ada PNS, mohon maaf saya sebutkan, dari Depok. Dia masih pakai seragam, meninggalkan pekerjaannya dengan yang bukan muhrimnya. Jadi semacam beda divisi atau beda bagian. Dia datang ke hotel Sawangan Bogor dan dia melakukan jinah di situ. Ketika bermaksiat itu, Allah takdirkan dua-duanya ruhnya dicabut, mati dua-duanya di situ. Ibu kaget ya? Sama saya juga kaget, Bu. Mati dua di situ, dan baju PNS kebanggaannya pun masih ditanggalkan di situ. Mahmudi sebagai wali kota Depok mengatakan, dia sudah menghinakan dirinya, sudah memalukan keluarganya, sudah memalukan Korps di Depok ini, tidak perlu disalatkan. Di dunia saja sudah dipermalukan. Allah sudah memuliakan orang itu, tapi dirinya sendiri yang menghinakan. Nah, pada saat nanti dibangkitkan, orang yang mati itu adalah posisi terakhir ketika ruhnya dicabut. Nggak kebayang nikmatnya yang kemarin di Surabaya kalau nggak salah ya, dengan Ibu Menteri Menteri Sosial, ketika membacakan surat Al-Mulk, suaranya merdu, enak, tes matasbiku min ummatin ajalah wa mayastakhirun. Kalau kematian itu sudah datang, tidak ada yang bisa memendung, tidak ada yang bisa mensegerakan. Kullu nafsin za'iqatul maut, meninggal dunia. Mudah-mudahan kita pun mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang paling indah, paling baik, dan Allah ridho. Amin. Ini basyirah yang kedua. Ya, saya kasih tanda supaya lebih jelas. Yang berikutnya al-fuad. Asal katanya kematian, ketetapan, manfaat, dan hasil. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi maknanya hati juga bermakna juga sebagai kolbu. Catatan, maksud ayat ini adalah dari ayat 4-11 Quran surat An-Najm, Quran surat 53, itu menggambarkan peristiwa turunnya wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Nanti jemaah sekalian bisa lihat dari ayat 4-11. Dan ketika wahyu diterima sama Rasul, sama Nabi, itu Rasul tidak membohong, ya. Dia lebih mantap dengan ketetapan wahyu itu, dan dia menyampaikan tanpa sedikit pun dikurangi, ya. Ini yang ketiga, ya. Hadis sebagian. Nah, bagaimana dari kolbu ini, ya, dari kolbu ini sekarang udah masuk nih ke rel tauhidnya sedikit, membangun kebiasaan. Ya, kebiasaan. Yang pertama kan tadi sudah dikenal, kita ini punya ruh atau punya jiwa, ya. Berikutnya adalah, kelihatan nggak nih, punya hati, ya, ruh, hati. Jadi kita ini lagi membangun kebiasaan menjadi habit kita, ya. Ada ruh, ada jiwa, ruh, hati, pikiran, ya. Baru nanti tindakan. Ini tahapan begini, ya. Tindakan, baru nanti ada kebiasaan, ya. Kelihatan ya, Bu? Ya, kebiasaan. Mudah-mudahan bisa, karena kalau saya pun gede ini ternyata nggak bisa juga, ya. Berikutnya adalah menjadi apa? Akhlak. Dari ini berawal dari jiwanya ini, ya. Kan kalau ini bicaranya ikhlas, hati welas, pikirannya apa? Bicara pikiran apa? Cerdas.
tindakan apa? Kerja keras. Maka ini menjadi kebiasaan. Kalau ini berfungsi dengan baik, ini menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau dalam Islam namanya akhlak, attitude, perilaku. Nah, di sini nih, akhlak di sini. Nah, yang terakhir apa? Perjalanan hidup kita nih. Kalau ini kita bagus banget urutannya seperti ini, ya. Sampai inilah perjalanan hidup kita sekalian. Mencari jodoh, kalau qalbunya sudah bagus, maka dia akan mencari orang-orang yang seakidah. Dia tidak akan tertarik meskipun lelaki itu gantengnya luar biasa, kumisnya tipis, jenggotnya banyak, tinggi, bacaan Al-Qur'annya bagus, dia pasti akan tertarik dan itu diperbolehkan. Tapi kalau orang itu ganteng dan sebagainya, tapi kalau agamanya sudah berbeda dengan kita, maka sebaiknya dijauhi. Nah, ini khusus yang akhwat. Tapi yang paling kacau sebenarnya laki-laki. Ya, dikiranya nanti bisa mengislamkan, tapi ternyata nggak bisa. Apalagi kalau Anda statusnya harus mendukung kepada istri. Karena kalau bicara mesin kecerdasan, nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau bicara mesin kecerdasan, limbi kiri itu harus mendukung otak kiri. Otak kiri harus mendukung kepada otak tengah. Otak tengah harus mendukung kepada otak kanan. Otak kanan harus mendukung kepada limbi kanan. Limbi kanan harus mendukung kepada otak kiri. Kebayang kalau suami itu statusnya harus mendukung pada istrinya. Contohnya apa? Kalau bapak sedang keluar kota, ya kata istrinya, bapak lagi di mana? Lagi santai mah. Kan bisa di Bandung ya? Iya. Coba tolong pak ke pasar baru beliin spray. Ya. Si suami nggak bisa apa-apa lagi. Mah gimana ya, kan bapak sibuk. Udah ya, kalau ngomong nggak apa-apa. Itu si suami yang harus mendukung itu udah nggak nyaman. Daripada malam Jumat jadi masalah, ya udah akhirnya. Udah nanti saya beli sepenya. Berapa belinya? 3, udah 4 tambahin 1 ya. Itu dia harus mendukung. Beda kalau si suami yang didukung. Misalnya limbi kanan, otak kiri itu harus didukung sama limbi kiri. Berarti si perempuannya yang limbi kiri yang mendukung kepada suaminya. Kalau suami yang harus mendukung pada istri, biasanya gemuk-gemuk orangnya. Ulang lagi. Kalau suami ini, karena ini kebiasaan, kalau suami harus mendukung istrinya, itu biasanya suaminya gemuk-gemuk. Suami pulang kerja, sudah makan, maghrib itu udah makan nih. Begitu datang ke rumah, Mas, makan? Udah makan. Yaudah, besok nggak akan masak lagi. Tiap hari kabarin terus. Karena nggak nyaman. Ya udah, ya makan. Udah makan langsung tidur. Semakin buncit perutnya. Kenapa? Karena dia harus mendukung istrinya. Tapi kalau suaminya yang didukung sama istrinya, itu pasti beda. Misalnya kalau limbi kanan, otak kiri didukung sama tadi limbi kiri. Ketika dia datang, Mas, makan? Udah kenyang? Tadi udah rapat, jam 5 makan. Capek-capek masak, ya salah sendiri, kan bisa telepon dulu. Mau makan di rumah enggak? Nah itu agak tega sedikit. Tapi dia menjadi orang yang mesti didukung. Nantilah kalau kita bahas ada gambar otaknya, Anda posisinya di mana akan kelihatan. Dan disitulah saya sebagai trainer bisa memberikan treatment sehingga Anda punya prestasi luar biasa. Oke, ini apa yang menjadi perjalanan hidup kita seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, ya. Nah di sini jiwa nurani kita nih, nurani kita ya. Atau kita buka aja semuanya. Kalau saya berdiri aja ya. Ya. Ini jiwa kita mendorong kepada hati kita. Di sini arahnya nurani, ya. Arahnya nurani kita. Berikutnya adalah ini pikiran. Di sini hati dan pikiran ini adalah ada gairah, ada giroh, ada semangat, ya. Saya senang kepada istri saya, itu awalnya kan melihat dulu. Gak mungkin kan? Gak lihat dulu. Dari mata turun ke hati. Lihat. Nah biasanya kalau laki-laki kan kalau sudah senang yang dia sama mata, itu biasanya actionnya apa? Dia langsung jadi marketing. Semua ditawarkan. Dek, mau batagor? Udah kenyang. Mie kocok dek, mie kocok? Enggak, udah kenyang. Balon dek, balon ditawarkan. Kenapa?
Karena dia ingin memberikan spirit. Kenapa? Ada garis sini. Nih, hati, pikiran. Ya. Dan ketika bicara pikiran dengan tindakan, maka orang ini punya visi. Bapak lihat buku Coaches and Posner, warnanya kuning, ya. Dia tuh CEO yang paling hebat di dunia, dari 75.000 yang di riset itu, dari 3 periode, satu periode kurang lebih sekitar 3-4 tahun jaraknya, itu ternyata CEO yang sukses adalah ketika dia punya visi. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Nanti saya jawab. Di sini loh, dia punya visi. Pikirannya udah bagus, ada tindakan, visi. Berikutnya, ketika ada tindakan dan kebiasaan, maka orang ini pasti bakal disiplin. Ya. Pasti bakal disiplin. Dan habit ini yang sekarang ini tidak ada. Anda jamaah sekalian bisa dikatakan tidak disiplin ketika pada saat mau tidur nanti malam ini, misalnya jam 9 mau bobo, langsung pasang timer. Itu indikasinya sebenarnya Anda sudah tidak disiplin. Kalau sudah disiplin, kalau sudah jadi habit, dia nggak usah pakai timer. Timernya itu sebelum bobo bilang kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya jam 3.30. Saya pingin tahajud ya Allah. Nanti Allah yang membangunkan. Halo, sama nggak? Betul? Cuma 5 orang yang jawab betul. Oh, kencang banget, kepaksa kayaknya tuh. Ya Allah, bangunkan saya jam 3.30. Itu nggak usah pakai alarm. Dan nanti habit itu kalau kerja bukan lagi on time tapi in time. Wah, subhanallah Pak. Kalau tauhidnya sudah mantap, dikasih konsep ini, orang ini kerjanya maknyus. Target itu bukan dicapai tapi dilampaui. Itu yang kami latih pada mereka, disiplin. Nah, ini kalau sudah menjadi akhlak sangat luar biasa nih, kebiasaan dan akhlak. Inilah nilai-nilai etika kerja yang sifatnya modern. Ini sebenarnya orang Islam yang dimiliki oleh kita semua, ya. Perjalanan hidup, kemandirian pribadi dan kemandirian sosial. Next time kalau ada waktu kita akan bahas dua ini aja, keandalan pribadi dan keandalan sosial. Ini hasilnya, ya. Baik, saya akan mencoba mengutip dari Mas Eri Sudewo, mantan CEO di Dompet Duafa. Perilaku, attitude itu dibagi dua, ya, dibagi dua. Jadi perilaku itu ada dua. Kalau yang positif namina karakter. Tapi kalau yang konotasinya negatif disebutnya tabiat. Ulangi Pak ya. Nih. Jadi kalau misalnya seseorang itu emosional, nggak disiplin, selalu buruk sangka, seneng ngomongin orang lain, itu namanya tabiat. Suka gebrak meja, suka marah-marah kepada yang sudah sepuh, cepat emosi. Kalau ditanya sama wartawan marah-marah, itu tabiat, bukan karakter. Karena karakter itu harus konotasinya positif. Halo? Jelas? Nah, saya akan bagi lagi tabiat, karena ini negatif gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Kenapa? Dalam sesi pelatihan biasanya yang negatif gak usah dibahas. Kenapa? Biasanya suka bersemayam terus. Yang kita bangun adalah energi positifnya. Ini yang karakter. Nah, karakter ini dibagi tiga, bukan dibagi tiga, peruntukannya. Ada karakter pokok, ada karakter unggul, ada karakter pemimpin. Ya, ada tiga, karakter pokok, unggul, pemimpin. Yang pemimpin nggak akan saya bahas di sini. Kemarin waktu saya ngasih training 2 minggu yang lalu, ngasih training di perusahaannya Pak Yusuf Kala di Kala Group. Itu untuk seluruh CEO, direktur utama dengan kepala divisi, pesertanya ada 60 orang. Itu bicaranya tentang pokok, unggul, pemimpin. Nama materi pelatihannya SHAP Training Program, Sidik, Amanah, Patonah, Tablik, ngebahas ini. Nah, pokok, unggul, kita ulangi sekarang ya. Jadi karakter ini ada karakter pokok. Kalau kita ingin hebat Indonesia,
ada karakter pokok, ada karakter unggul, dan karakter pemimpin. Halo, ada berapa? Pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah, khatam. Nah, karakter pokok itu ada di remaja putri, ada 3 yang harus ada kalau kita ingin maju, ingin bangkit. Pertama, orangnya tidak egois, tidak ingin menang sendiri meskipun dia sebagai pemimpin, ya, tidak egois. Ini karakter pokok. Yang kedua, karakter pokok itu adalah jujur. Saya ulang lagi yang tadi visi yang saya katakan di awal. Kozus and Foster meneliti CEO di dunia, di seluruh dunia ada 75.000 CEO. Di riset sama dia, ditanya sama dia, apa yang menyebabkan Anda sukses? Apa yang menyebabkan perusahaan Anda lebih produktif? Apa yang menyebabkan Anda didengar oleh anak buah Anda? Ternyata dari 75.000 CEO di seluruh dunia, di 5 benua, termasuk ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sayangnya Indonesia yang ada teliti. Mungkin nggak butuh diteliti kayaknya, udah nggak usah teliti kayaknya Indonesia ini. Ternyata jawaban dari CEO yang 75.000 itu, saya harus jujur. 2, saya harus punya visi. 3, saya harus punya kompetensi. Dan yang keempat, saya harus bisa memotivasi anak buah saya. Yang 4 ini banyak sebenarnya, cuma 4 aja. Pertama, jujur. Kedua, punya visi. Yang ketiga, punya kompetensi. Yang keempat, bisa memberi semangat anak buah saya. Ternyata yang pertama itu jujur. Menarik. Kenapa? Berabad-abad yang lalu Rasulullah pernah bersabda, inna sidqu yadil ila biri wa inna biru yadi ila jannah. Jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan Allah sudah menginformasikan, Quran surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah wakunu ma'as shodiqin, hendaklah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. At-Taubah ayat 119. Artinya apa? Risetnya sekarang terakhir tahun 2002, tapi Allah dan Rasulnya sudah menginformasikan berabad-abad yang lalu, kalau kamu jujur pasti sukses. Negeri ini hancur seperti ini pada dasarnya kita tidak punya pemimpin yang punya karakter pokok. Dia egois dan dia juga orangnya tidak jujur. Dan yang ketiga, karakter pokok ini namanya disiplin. Gampang Pak, yang susah tuh mengimplementasikannya. Tidak egois, jujur, disiplin. Sama-sama ulangi lagi. Harus hafal dulu kalau mau jadi ilmu, nanti bisa mengamalkan. Dasar dharma pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang semanusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Harus hafal dulu. Kalau nggak hafal ya nggak bisa. Baru nanti praktek. Cangkul itu dari apa yang namanya mencangkul, bikin definisi dulu. Memukulkan cangkul ke tanah berulang-ulang sampai lecet, kadang-kadang berdalah, nanti ada kapalan, itu nyangkul. Kalau nggak dilatih nggak bisa, nggak diedukasi nggak akan bisa. Nyangkul tuh kayak begitu. Ini saya baru menyampaikan sebatas teori. Karakter pokok adalah tidak egois, orangnya harus jujur dan disiplin. Ini namanya karakter pokok. Berikutnya adalah karakter unggul. Tuh Pak, ada 7 ya. Ikhlas. Ikhlas itu ketika ada ketetapan dari atasan kita
ada ketetapan dari Allah, ada ketetapan dari supervisor atasan kita, itu ikhlas. Ya. Maaf, itu namanya ridho. Jadi kamu sekarang diangkat jadi kepala cabang, itu ketetapan, itu ridho. Ikhlas tuh menjalankannya. Nah, yang ikhlas menjalankan ini, meskipun tidak diangkat-angkat, itu ikhlas, itu yang luar biasa. Bagaimana Khalid bin Khalid ketika dipecat oleh Umar bin Khattab, Khalid, hari ini kamu dipecat oleh saya. Ya Khalifah, apa salah saya? Setiap perang saya menang terus, strategi jitu, tapi kalau keuangan, ya mohon dimaklum deh, saya kan bukan sarjana ekonomi. Kata Khalid bin Walid, tidak, kamu perang menang terus. Di zaman Nabi, Umar, zaman Abu Bakar Siddiq, termasuk zaman aku, setiap perang di pemisah kamu menang terus. Tapi lihat di luar, orang tidak banyak lagi bersyukur kepada Allah, tapi banyak memuji kepada Khalid. Khalid hebat, Khalid luar biasa. Kalau peperangan tanpa Khalid, kita pasti kalah. Khalid hebat, Khalid luar biasa. Nama Allah tidak pernah disebut-sebut. Kata Umar bin Khattab, bahaya tauhid umat kita. Khalid ikhlas menerima, dipecat, jadi pangap, dipecat, langsung meloncat lagi karena sedang terjadi pertempuran. Yang namanya prajurit, yang namanya sersan, yang namanya mayor, letkol sampai jenderal pada bertanya, Khalid, kamu teh kan sudah dipecat sama Umar bin Khattab, kenapa masih perang? Apa jawaban Khalid? Saya berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Ikhlas, semua disandarkan kepada Allah. Yang kedua, sabar. Ya, saya termasuk bersyukur. Orang bilang istri saya cantik banget, bukan cantik banget. Bagi saya bersyukur, bagi istri saya itu harus sabar. Saya bersyukur punya istri cantik, soleha, dan istri saya harus sabar melihat suaminya kayak begini. Nah, itu nggak usah dibahas kalau gitu ya. Nah, itu sabar bagi istri saya, syukur bagi saya. Kenapa? La azidanakum, kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah. La azidanakum, sama dengan kolbu, kalau sudah tertutup fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, hatinya tuh sudah sakit, Allah tambah lagi sakitnya. Coba bayangkan. Nah, kalau kita bersyukur, maka la azidanakum, akan aku tambah nikmatnya. Jadi kalau sekarang tadi ada infak sodako itu 50 sayang, 10 lebar, 5.000 hehehe sayang. Nah, ini dia 2.000 perak udah lecek, perlu masukkan. Ketika kita ikhlas memberikan yang terbaik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hal jajaul ihsani ilal ihsanu, ni itu kasroh, ilal ihsanu nutu domah. Artinya apa? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan dan kebaikan. Ini ada ehonya ya. Nah, ini enak nih belajar ada ehonya. Ini anggap tebing nih. Tebing. Misal di sini ada nama Anita. Ketika nama Anita dipanggil ada tebing, apa yang terjadi, Pak? Ada pantulan. Anita, 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 Anita. Mohon maaf kalau ada yang nama sama. Diucapkan satu tapi dibalas berulang-ulang dan tidak berubah sedikit pun. Anita, Mukidi, 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 Mukidi. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Itu Ar-Rahman ayat 60 yang tadi saya bacakan, Quran surat 55 ayat 60. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Setiap kebaikan yang kau berikan akan kembali kepada dirimu, titik. Itu Allah, bukan saya ngomongnya. Bersyukur, bertanggung jawab satu paket ya, bukan berani bertanggung tapi tidak mau jawab. Bertanggung jawab.
Singkatnya, yang kelima, berkorban. Berkorban itu paling susah. Tetapi kalau sudah menjadi habit, menjadi karakter unggul, itu tidak menjadi kesulitan. Ya. Ada suatu cerita, ini cerita betul-betul jadi. Orang ini sebagai tukang tembok saja, ya, gajinya pun kalau dia kerja dapat upah. Nah, ternyata dia itu menjual rumahnya, akhirnya dia ngontrak. Bayangkan, menjual rumahnya dan dia ngontrak. Ternyata rumahnya itu dijual karena ingin berkorban untuk adik iparnya. Adik ipar tuh punya utang ke rentenir 50 juta, berkembang terus jadi 60 juta. Dia punya rumah satu-satunya dijual pas 60 juta, semuanya dibayarkan buat adik iparnya. Bosnya itu geleng-geleng kepala. Tapi justru bos ini menjadi bahan pelajaran dari anak buahnya nih, yang hanya sebatas tukang tembok. Ikhlasnya dapat, berkorbannya dapat. Karena ikhlas dan berkorban, orang ini diangkat, dibikin suatu bisnis usaha lele di Purwakarta, di Sumatera. Karena orangnya sudah ikhlas, olah jujur semuanya, dia menguntungkan semuanya. Sampai ceritanya orang ini bisa umroh dan bisa haji, rumahnya pun bisa kembali, bahkan lebih bagus. Bayangkan Pak, ikhlas, sabar, syukur, bertanggung jawab, berkorban, itu akan baik lagi pada dirinya sendiri. Ya, karakter unggul. Yang keenam, perbaiki diri. Ya. Mana yang kurang, mana yang perlu ditata kembali, yang tahu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya, menata diri dari sekarang adalah lebih bagus. Saya dalam media sosial hari ini usia saya 53 tahun. Seandainya saya bisa 10 tahun lagi, maka saya sangat bersyukur. Bukan tidak bersyukur kalau bisa sampai 12 tahun. Kenapa? Saya tahu diri. Ya. Sakit yang ada dalam diri saya itu sakit apa? Mengaca diri. Karena tahun 2014 itu saya sudah divonis harus cuci darah. Ibu saya meninggal cuci darah. Bibi saya tiga-tiganya cuci darah. Paman saya 3, yang 2 cuci darah. Maaf, yang 3 cuci darah. Bibi saya tinggal 1 lagi, harus cuci darah juga. Cuci darah tidak diturunkan, cuman pola makannya yang diturunkan. Nah, kalau sudah pola makannya salah, itu yang susah disulit, yang agak sulit diperbaiki. Nah, ketika saya harus cuci darah, saya telepon ke Ustadz Wafiuddin. Kata Ustadz Wafiuddin, "Kang, jangan lu cuci darah, pakai jeruk lemon tiap pagi diperes, tambah air hangat, sebelum sarapan diminum. Lakukan tiap hari seperti itu." Saya mencoba lakukan terus. Saya tuh masih nggak bisa jalan Pak. 3 bulan nggak bisa jalan, nggak bisa ditekuk lutut saya itu, karena asam uratnya sudah akut bener, nggak bisa ditekuk, nggak bisa bergerak. Bahasa Jepangnya itu istilahnya dileukeunnan. Dileukeunnan terus dengan jeruk lemon terus. Alhamdulillah sekarang saya bisa bergerak seperti ini. Asbabnya juga saya video dari Malaysia, untuk mengeluarkan cairan di lutut itu ada terapinya. Saya lakukan terus sampai akhirnya bisa berdiri, dan langsung waktu saya ngasih training di ITB ya, kepada teman-teman dosen-dosen di ITB. Perbaiki diri, yang tahu tuh Anda, bukan saya. Penyakit yang Anda dalam diri itu tahu Anda. Apa yang harus diperbaiki? Itu namanya karakter unggul. Dan yang ketujuh adalah sungguh-sungguh. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf karena memang katanya sampai jam 12 ya. Ya. Tadi sudah ketemu karakter unggul, ada ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggung jawab, berkorban, perbaiki diri, dan sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya dari ahwatnya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Maksudnya nggak ada. Kalau dari imamnya ada yang mau tanya? Oh, nih bawahnya dulu ya, baru bosnya lah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya yang bertanya ini harusnya yang lebih muda ya Pak, lebih crash gitu. Mungkin saya menanyakan dalam kaitan dengan hati Pak ya. Kalau tadi dalam hal perjodohan Pak ya. Jadi kalau kita memperhatikan tuh ada orang yang mendapat pasangan itu kalau kita nilai secara akal itu seperti nggak imbang dalam hal fisik misalnya. Nah, tetapi dia mendapatkan itu. Nah, kalau kembali kepada surat Al-Fat apa tadi yang ayat 53, surat 53 yang 11 itu ada kaitannya enggak, kita kira seperti itu Pak. Jadi orang itu memang sudah ditentukan jodohnya. Nah, mungkin kalau dilihat secara akal kita, pikiran kita, ini kelihatannya kayak nggak imbang secara fisik gitu. Mungkin yang satu cantik, yang satunya jelek atau kurang cakep, atau yang satunya cakep, yang jodohnya kurang cantik gitu Pak. Nah, tapi dia akhirnya menyatu. Nah, mungkin Allah membalikan matanya supaya dapat jodoh gitu, ada getaran sehingga dia berjodoh. Ini sebenarnya yang bertanya itu yang anak muda nih Pak. Nah, saya lihat dari surat 53 ayat 11 ya tadi Pak ya. Itu hatinya tidak apa ya tadi itu? Hatinya tidak mendustakan. Tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi kalau pandangan mata berdasarkan pikiran mungkin ini kurang srek ya secara ini. Tapi hatinya itu ada getaran yang diarahkan oleh Allah sehingga mereka jadi berjodoh. Itu kan banyak kita perhatikan. Kalau tadi Bapak mengartikan surat ini lain tadi ya, tidak ada kaitannya. Saya mau nanyakan, bisa nggak dikaitkan antara surat ini dengan kenyataan yang kita lihat seperti itu? Nah, memang kalau idealnya bintang film yang cantik dapat lagi yang cakep, itu kan kalau kita lihat ya. Tapi tidak apa namanya seperti itu selalu. Ada yang kita lihat dalam hati kita, sepertinya tidak imbang, ada yang cantik, ada yang, tapi mereka berjodoh gitu, dan Allah menyatukan mereka dan mereka sangat bahagia. Nah, saya kaitkan sama surat begini, itu nyambung apa enggak? Itu kan semuanya Allah yang ngatur Pak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada yang ideal, ini cantik, cakep ya, itu memang udah wajar. Atau sesama-sama yang tidak ini, itu udah wajar. Nah, ini yang tidak imbang tadi itu Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Ustaz. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang merasa kehilangan kunci mobil Honda, nanti datang ke saya aja ya. Kunci mobil Honda yang merasa kehilangan bisa hubungi saya. Boleh? Ayo Mas, silakan Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja sih Pak Ustadz. Baik. Saya mau bertanya soal karakter Umbul tadi. Nah, saya menemukan banyak orang, baik dari teman-teman lingkungan saya ataupun beberapa yang saya lihat, orang itu banyak baik tapi lemah, balem. Yang kita bawa itu kan sebenarnya baik dan kuat gitu loh Pak. Nah, kenapa mereka baik lemah? Karena mereka seakan-akan terlalu mendalami karakter. Oh, saya ikhlas, saya sabar, saya berkorban, saya bertanggung jawab. Jadi seakan-akan mereka itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga akhirnya justru dia yang jadi korban gitu loh. Nah, bagaimana supaya tidak salah kaprah nih, tidak salah konsep dalam mendefinisikan ini. Kemudian juga ada tadi yang saya lihat di karakter pokok itu tidak egois. Nah, saya menemukan orang ini sebetulnya tidak egois. Justru dengan caranya dia banyak mengalah, itu kan berarti dia tidak egois, tidak mementingkan kehendaknya dia gitu loh, tidak egois. Tetapi justru
kok malah bukan dia yang menjadi pionirnya gitu, malah dia menjadi pecundang gitu loh. Nah ini sebetulnya nggak tahu deh, apakah memang orang Indonesia kebanyakan seperti ini atau memang hanya beberapa yang saya lihat seperti itu. Dan menurut Pak Ustadz gimana pandangan Pak Ustadz terhadap fenomena seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 4 elemen tadi Ustaz, yang saya tanya nafsu posisinya di mana Ustaz? Dari akal, hati, ada apa lagi tadi? Kolbu, ada ruh. Nafsu itu di mana Ustaz? Lalu tambahannya apa perbedaan kata sodor, kata qalb, dan kata fuad? Pasti kajian kita kan tentang hati dalam Al-Quran. Pasti ada tujuan dan maksud Allah membelah-belah kata hati itu dengan sodor, dengan qalbun, dengan fuad, dan seterusnya. Syukur Ustaz. Afwan. Langsung. Alhamdulillah, pertanyaannya semuanya sangat luar biasa. Yang pertama, dari kebetulan Bapak tadi udah ngasih kartu nama ya, namanya Pak Insinyur Yulian. Pak Yulian, pada dasarnya kita ini harus berikhtiar. Ketika keyakinan kita sudah kuat, potensi yang ada di dalam kita sudah dikembangkan, ya. Saya ini potensinya di mana? Udah tahu, dikembangkan. Itu belum sempurna, ada yang namanya ikhtiar. Kita harus menyempurnakan ikhtiar. Dan yang keempat, harus membangun kerjasama, termasuk ketika pilihan jodoh itu. Pilihan jodoh ini kan pada saat kita melihat pertama, itu bisa jadi kita terkesima. Kecantikannya, perangainya, kita pasti terkesima. Dan pada saat itu kita bisa jatuh cinta. Tetapi ketika Bapak sudah lebih dekat dengan orang itu, kalau ada karakter yang tidak Bapak sukai dan itu pasti Allah tidak suka, semestinya laki-laki jujur, harus menjauh dari orang ini. Ini bukan istri yang terbaik buat anak-anak saya kelak. Sebenarnya kita sinyalemen Allah sudah diberikan kepada kita, apalagi kalau kita sebagai seorang mukmin rajin sholat tahajudnya. Indikator itu oleh Allah diberikan, ya. Tapi kenyataannya gimana? Orangnya kok tadi Bapak pas lihat jelek itu jelek banget ke saya lihatnya kayak begitu ya. Sahabat saya, dia tunanetra Pak, buta, laki-laki, dapat istri, mohon maaf, dia tunanetra tapi cakep Pak, gagah. Kelemahan yang utama dia itu adalah tidak bisa melihat, ya. Tapi kita kan belajar hari ini, melihat itu kan tidak mesti dengan mata kita. Mungkin ada kaitannya dengan yang pertanyaan tadi Mas yang ketiga. Kolbu itu lebih mantep, ya. Ketika dia berbicara, intuisinya pasti akan jalan. Akhirnya orang itu nggak perlu melihat fisiknya lagi. Memang dia juga nggak bisa melihat kok. Dan kalau saya sebutkan yang jadi istrinya itu adalah subhanallah, banyak sekali kelemahannya. Dari segi fisik, mohon maaf, kalau tampilannya sungguh sangat tidak menarik. Bahkan ketika divonis sekarang oleh dokter pun dia tidak akan punya keturunan. Padahal orang ini yang tunanetra ini ketika tampil memberikan tausiah sangat bagus, retorikanya juga bagus, dan dia ternyata ketika S1-nya itu cum laude. Dari SD, SMP, SMA itu pintar. Dan takdirnya dari 9 bersaudara itu 7 bersaudara semua buta. Jadi sudah buta turunan gitu. Nah, tapi ketika Allah mempertemukan di situ, di sini kolbu yang bertemu. Menurut yang tunanetra ini, inilah wanita yang pas dan sesuai dengan pilihan Allah. Nah, makanya kita punya cara
untuk bisa mensinkronkan keinginan kita, itu ada namanya sholat istikharah. Istikharah itu untuk menetapkan kita dan kolbu kita biar tenang. Tapi jangan dimainkan ya teman-teman yang ikhwan ini. Ustaz, kalau istikharah berarti kan harus milih. Iya, udah sudah dua dong kalau gitu. Ini sudah sinyalemen orang ini nggak baik akhlaknya. Tolong catat, jangan dipakai yang nggak begitu. Memilih itu bisa jadi menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Nah, di sini perlunya istikharah. Jangan ngoyo ngotot orang ini, saya pokoknya tidak bisa berpaling dari orang ini. Oh, nggak bisa, Pak. Istikharah itu akan menjadi jawaban. Pertama, ya, yang pertama akan datang sugesti. Yang kedua ada advice dari orang ketika dia bertanya. Dan yang ketiga bisa jadi Allah memberikan jawaban dengan mimpi. Dan saya termasuk istikharah diberikan jawaban oleh Allah adalah dengan mimpi. Karena itu ada dua pilihan waktu itu. Ya, laku Pak, jangan begitu Bapak ke saya. Karena harus ada dua pilihan dan sama-sama menurut saya ini orangnya baik. Dan ternyata istikharah menjadi jalan penentu paling akhir bagi saya. Dan alhasil saya mendapatkan istri yang sampai dengan saat ini sudah 25 tahun bersama-sama dengan saya. Kira-kira begitu Pak. Ya, apakah bisa dikaitkan ini? Nggak bisa Pak. Kolbulah yang berbicara, kolbulah yang melihat. Dan ketika kolbu sudah betul-betul menetapkannya, maka sebaiknya fisiknya itu harus mengikuti. Mudah-mudahan Pak Julian bisa puas dengan jawaban ini, atau saya mungkin senangnya tidak puas, biar nanti bisa bertanya kembali. Yang kedua, karena orangnya terlalu ikhlas, sabar, malah kesalib sama orang lain. Akhi, maksudnya bukan begitu. Cepet ditempeleng, kok nggak dilawan? Ikhlas, sabar, cepet ditempel lagi. Kenapa begitu? Insya Allah saya sabar. Pukul lagi langsung mati. Bukan begitu. Sabar tetap ada perhitungan. Ikhlas juga sama. Tapi ketika ikhlas yang kita datangkan karena sudah terlatih unggul, itu beda Pak. Beda. Nah, cuman sayangnya kan ini saya baru jawaban kan baru sebatas pemaparan teori ya. Kan kita harus punya latihannya. Bagaimana supaya kita ini menjadi karakter yang unggul loh. Ya, kenapa? Ikhlas kita ini bisa menaklukkan sebenarnya. Ya, sabar itu dia tetap punya perhitungan, tetap punya perhitungan. Ikhlas dengan sabar ini menjadi satu kekuatan kalau menurut saya. Ya, menjadi satu kekuatan. Saya tidak suka atau tidak suka ketika hantaman yang datang kepada Anies Baswedan itu bagaimana dia bisa mementalkan orang sehingga ia kelepak-kelepak nggak bisa apa-apa lagi, dan itu nggak mungkin kalau nggak terlatih. Ya, itu ketika bicara karakter unggul. Orang jujur itu pasti rugi, orang jujur itu pasti akan terbelakang, orang jujur itu pasti akan miskin. Enggak. Justru itu yang harus kita tanamkan kepada orang-orang yang ragu ketika kolbunya, saya kalau jujur pasti bangkrut. Bagaimana saya bisa punya uang tambahan kalau saya tidak jujur? Hal yang kecil ketika jujur itu datang pada saat dia bekerja di kantornya, ambil kertas 1 lembar. Lumayan nih, biar anak saya tidak membeli kertas HVS. Ketika dia ada pekerjaan di rumahnya harus difotokopi, dia tidak memfotokopi di luar, tapi memanfaatkan fasilitas yang di kantor. Itu termasuk yang tidak jujur. Ketika orang itu tidak jujur, pada dasarnya kolbunya tidak nyaman. Orang yang berbuat maksiat pada dasarnya dia sedang tidak jujur, dan ketika sedang tidak jujur dia tidak akan nyaman. Bahayanya kalau kolbunya ditutup, ya gini Pak maksudnya. Bapak sekarang misalnya mohon maaf mau jinah nih, langsung aja kita ngomong mau jinah. Awalnya Pak takut, keringatnya bukan yang kecil Pak, gede-gede itu, keringat gede-gede, wah gemetar. Kata WTS, abang santai aja, nggak usah stres, tenang aja, anggap saja di rumah sendiri. Wah gimana tuh?
1 kali, 2 kali, nanti kalau sudah habit Pak, itu nggak ada lagi itu. Nah itu kolbunya sudah ditutup, itu bahaya. Dan kita harus menanamkan kepada siapapun termasuk di sini, tidak egois itu adalah lihat kondisi. Kalau Anda diskusi, kalau argumentasi dia benar dan rujukannya bisa diterima, sebaiknya kita nggak usah ngotot. Bahkan waktu kemarin sholat subuh ya di Salman ITB, ada seorang dokter yang tausiahnya itu pada subuh, debat itu boleh dilakukan asal Allah itu senang. Saya bilang bagus banget nih materi. Jadi kalau misalnya kita pakarnya tahu tentang sepak bola, bagaimana Barcelona itu bisa mengalahkan Real Madrid, strategi yang dipasang apa, kita tahu. Dan dengan siapapun kalau berdebat pasti saya menang. Nah kalau itu berdebat diadakan dan Anda menang, itu bukan debat yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan itu adalah ketika dia melanggar suatu aturan lalu diberitahu, dia langsung marah pada kita, boleh berdebat di situ dengan argumentasi yang kuat. Boleh nggak egois? Boleh pada saat itu kita egois karena dengan din kita, dan benar ketika menyampaikan. Kalau atasan kita kok begini ya, keputusannya tidak adil, yang paling bagus adalah tidak ngomong di belakang atasan. Beda kan Pak? Ya, tidak ngomong, tapi langsung datang ke mejanya. Pak, tadi Bapak punya keputusan ini terus terang aja ini kayaknya banyak kesalahan. Menurut saya ada 5 kesalahan. 1, 2, 3. Dengarkan baik-baik. Nah, ketika terjadi argumentasi di situ, Bapak harus mempertahankan pendapat. Itu egoisnya di mana? Ketika Bapak itu hakul, yakin dan benar, jalankan. Tapi kalau misalnya dia sudah jelas salah, tapi karena dia egonya sebagai pemimpin, dia nggak mau dikalahkan, Bapak udah aja tutup. Kulil haq walau kana muron. Saya hanya menyampaikan yang hak, meskipun terasa sakit bagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok Bapak tidak naik jabatannya, nggak apa-apa. Tapi Bapak sudah menyampaikan yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya salah banget kalau orang yang punya karakter pokok ini orangnya nggak maju. Kayaknya ada yang error Pak. Ada yang error. Errornya pasti orang itu nggak dekat dengan Allah. Gitu Pak ya? Ya kan? Oke. Dari Ustadz nih, dari Ustadz yang paling akhir. Sepengetahuan saya, nafsu itu memang sudah difasilitasi oleh Allah. Di mana letaknya? Nafsu itu bisa masuk melalui darah kita, dan nafsu itu bisa juga dibisikkan oleh setan. Dan kalau sudah masuk ke dalam darah kita, maka itu agak susah untuk dibloknya. Dan biasanya yang paling diserang pertama adalah kolbu kita. Kita jadi suudon, kita jadi fanatik, kita jadi taklid. Itu bisa jadi karena nafsu sudah mendomini diri kita sekalian. Nah, bagaimana cara memblok nafsu yang, karena kan nafsu itu ada juga nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Yang kita harapkan adalah ketika nafsu yang datang kepada kita itu adalah nafsu yang dimanage dengan baik. Pada saat nafsu yang tidak baik akan mendomini kita, sebaiknya kita langsung berbanyak istighfar. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang datangnya bukan dari Allah. Sedangkan kalau yang tadi disampaikan, nanti mungkin saya akan sampaikan di sini, as-sudur ini ya, asal kata kejadian kembali, permulaan dari sesuatu, kukuh hati dan dada. Jadi dalam Quran ini bahkan ada rujukan yang jelas. Di sini ada 2 rujukan, Al-Hijr surat ke-15 ayat 47 dan surat Az-Zumar 39 ayat 22. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipanin. Orang ini kalau kolbunya sudah betul-betul tertata dengan baik, Agim menyebutnya manajemen kolbu, maka dia akan bisa mengendalikan ya.
Dia bisa mengembalikan ke permulaannya. Dia kembalikan lagi di nol, ini salah, ini benar, maka dia bisa mengontrolnya. Kita yang kedua, yang al-basyirun ini, ya. Kalau kolbunya sudah tertata dengan baik, dia tidak mungkin ada lagi dusta. Seolah-olah orang itu ketika akan berbicara dan ketika akan dusta, Allah seperti menampakkan di dalam dirinya, menampakkan di hadapan dia. Kita sebut namanya ihsan, bersungguh-sungguh. Orang yang betul-betul hati nuraninya sudah benar, ya, maka dia tuh tidak akan berani berdusta. Ini dicontohkan adalah bagaimana ketika Rasulullah berada di Gua Hiro sampai dia dapat hidayah, dapat tuntunan, dapat Al-Quran turun di situ, tidak sedikit pun dikurangi ketika menyampaikan kepada umatnya. Basyirah, ya. Al-Fuad ini ketetapan, ada manfaat dan hasil. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Sangat kecil kemungkinan, dan mesti begitu, orang yang kolbunya sudah tertata dengan baik, maka dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak jujur, ya. Dia pasti akan melakukan semuanya. Inilah yang membedakan al-fuad, al-basar dan sebagainya, yang tiga tadi itu. Saya yakin perbedaan-perbedaan ini dengan dalil yang ada mudah-mudahan bisa dipahami oleh jemaah sekalian. Sekali lagi, kalau materi ini dibutuhkan, saya dengan ikhlas membagikan pada Anda semua, tapi melalui panitia. Saya pikir mungkin begitu yang bisa saya jawaban dari pertanyaan pertama, kedua sampai ketiga. Mas Khalil, gimana? Baik. Alhamdulillah, kita udah selesai kajian bareng, dan semoga apapun ilmunya malam ini menjadi manfaat buat kita dan besok bisa lebih baik lagi. Dan barakallahu fiik untuk Ustadz, semoga kita doakan biar Ustadz panjang umurnya, makin berkah, makin sehat, amin, makin segalanya, makin kebaikan, makin ada nambah cucunya. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas semuanya yang udah datang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan bosan ke Rizka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.